Assalamualaikum para pejuang langit. Episode hari ini kita akan ngerumpin sosok inspiratif. Seorang akhwat muda yang memilih habiskan masa muda bukan untuk happy-happy, tapi buat ngebahagiain anak-anak jalanan. Namanya Ginan Rinda. Akrab dipanggil Teh Ginan. Sejak remaja hatinya udah nyantol di jalan dakwah sosial. Niatnya mulia banget. Berbagi berkah hidup buat adik-adik yang terusir dari hangatnya rumah. Gak cuma nasehatin, Teh Ginan turun tangan langsung. Beliau ngontrakin rumah, beliin motor, rawat anak jalanan yang sakit, semuanya dilakukan tanpa pamrih. Masya Allah. Dan sekarang Allah bayar tuntas semua lelah peluhnya. Hidupnya lebih lancar, sehat, dikelilingi anak soleh-solehah, dan suami idaman yang selalu ia sebut dalam doa. Alhamdulillah. Assalamualaikum pejuang langit. Alhamdulillah saat ini saya sudah sampai di kota Bandung. Kali ini ada yang spesial. Saya sudah bersama influencer dakwah namanya Teh Ginan nih. Masya Allah, sama suaminya ya Kang ya. Hari ini kenapa sih Teh harus bawa tabung oksigen? Jadi ada salah satu anak asuhku yang memang harus dibantu karena punya penyakit bocor jantung. Wah, subhanallah. Jadi masih anak kecil ini? Iya, jadi aku itu kan punya Baik. komunitas sosial anak-anak jalanan, anak-anak yatim duafa yang terlantar di jalanan. Nah, salah satunya bayi ini usia 1 tahun. Karena sambil nunggu operasi itu harus rawat jalan dan sering sesak dan kejang. Baik. Jadi butuh tabung oksigen untuk jaga-jaga di rumah. Pejuang langit, dalam setiap langkah perjuangannya, Teh Ginan gak berjuang sendiri. Ada sosok suami soleh yang selalu mendukung dari belakang layar. Bahkan turun langsung bantu distribusi ke anak-anak asuhnya di lapangan. Masya Allah, power couple banget nih. Anak-anak asuh Teh Ginan kebanyakan berasal dari jalanan kota Bandung. Sebagian besar nggak sekolah dan datang dari keluarga yang serba kekurangan. Semua berawal dari ruang belajar dan bermain yang Teh Ginan rintis sejak 13 tahun lalu. Tempat itu ia namakan Rumah Pelangi. Tempat di mana harapan-harapan kecil tumbuh dan doa-doa terucap di antara tawa anak jalanan. Masya Allah. Jadi Teh Ginan itu ngontrakin rumah buat keluarga ini? Jadi sebetulnya sebelumnya udah kontrak, Baik. tapi kemudian nggak bisa, qadarullah nggak bisa bayar. Ya sedikit-sedikit lah membantu untuk beberapa bulan ke depan. Oke, baik. Sampai nanti uang itu cukup terkumpul ya? Iya, biar bapaknya bisa fokus untuk ya sehari-hari aja gitu. Baik. Karena kan selama ini betul-betul terbagi ya, belum buat pengobatan adik Riri, ini bayi yang sakit gitu. Assalamualaikum. Wah, assalamualaikum. Adel apa kabar? Hari ini mau nemenin Teh Ginan sama suami. Mau ikut ketemu bapak sama keluarga ya? Tapi sekarang gimana? Lagi proses pengobatan ya berarti ya? Iya, proses rawat jalan. Rawat jalan. Oke, baik. Sambil nunggu jadwal operasi. Baik. Oh ya, kelupaan. Nih, juga kita Teh Ginan tadi udah bawain tabung oksigennya ya? Iya, semoga bermanfaat ya Bapak Ibu buat Ade. Terima kasih banyak. Sama-sama. Sama ada sedikit keperluan Ade juga ada diaper susu. Pejuang langit, ini nih yang bikin saya salut sama Teh Ginan. Gak setengah-setengah, membantunya sampai tuntas. Teh Ginan selalu turun tangan langsung. Gak nunggu laporan, gak nunggu diceritain. Beliau datang sendiri, lihat langsung dan bantu sesuai kebutuhan mereka. Nah, sekarang kita lanjut ke spot spesial nih. Tempat anak-anak jalanan belajar dan bertumbuh bareng Teh Ginan. Nama tempatnya Rumah Pelangi. Disinilah mimpi-mimpi kecil diwarnai, ilmu ditumbuhkan, dan cinta ditebar tanpa pamrih. Di Rumah Pelangi ini segalanya ada. Dari belajar, bermain, mengaji, sampai bikin prakarya kreatif. Semua diikuti sama anak-anak dan remaja yang hari-harinya lebih banyak di jalanan dan gak punya akses ke pendidikan formal seperti kita. Masya Allah Teh, luar biasa banget. Iya. Berarti ini salah satu kegiatan dari komunitasnya Teteh? Iya betul. Kegiatan utamanya malah. Oke, jadi mereka itu dikumpulin di satu tempat atau memang udah ada tempat sebelumnya yang udah selalu di sana?
Ya selalu di sini. Selalu di sini berarti ya? Jadi anak-anak udah tahu jadwalnya setiap hari Sabtu dan Rabu jam 1 siang. Nah tadi saya lihat nih kan juga nih banyak nih kayaknya. Ini relawan atau bagaimana ceritanya? Nah kalau ini kebetulan kita lagi ada tamu yang berkolaborasi dari komunitas lain. Baik. Gitu. Pejuang Langit, Rumah Pelangi dan perjuangan pendidikan di jalanan ini bukan hasil dari perjuangan seminggu 2 minggu ya. Semua ini sudah Teh Ginan rintis sejak masih duduk di bangku SMA. Masya Allah. Dari kelas 2 SMA ya? Iya. Kok itu luar biasa loh, masih kelas 2 SMA tapi udah bisa berpikiran untuk membantu sesama. Alhamdulillah. Luar biasa. Jadi waktu itu mulainya dari mana? Ngampirin udah datang bersama-sama ke jalanan atau gimana cara Teh Ginan itu mewadahi mereka? Nah itu lumayan tantangan juga ya, apalagi kan dunia jalanan tuh beda banget ya. Apalagi notabene aku tuh santri, yang kayak interaksi sama lawan jenis tuh kan terbatas banget, dibatasi banget. Sedangkan ini aku harus ke jalanan dan langsung ketemu, mohon maaf, preman gitu ya, laki-laki dewasa dengan penampilan ya gitu ya. Jadi kayak ya itu bikin aku nggak nyaman. Bahkan aku pernah dapat pelecehan secara fisik dan verbal juga gitu di awal-awal pembangunan Rumah Pelangi itu. Terus banyak dapat penolakan lah gitu dari preman sekitar, kayak tempat kita belajar atau alat-alat belajar kita tuh diobrak-abrik, dirobek-robek buku kita gitu. Awal-awal tuh kayak gitu. Jadi emang aku bener-bener ngumpulin satu anak terus dari lampu merah ini bener-bener jalan kaki tuh pulang sekolah gitu. Dan itu hanya mengandalkan uang pribadi karena 2012 belum zaman viral. Iya, belum ada media sosial kan ya. Itu masih zamannya Facebook kan, masih jauh banget lah gitu, kayak digitalisasinya semaju sekarang gitu. Dan itu tantangan besar juga gitu. Jadi memang tapi alhamdulillah sih seiring berjalannya waktu, preman-preman ini justru sekarang jadi bodyguardnya kita. Masya Allah. Jadi kalau ada preman yang usil gitu menggangguin yang menggangguin, dia yang paling terdepan. Biasanya datang, tapi qadarullah sekarang lagi nggak datang gitu. Dan dia sekarang udah taubat, Masya Allah, dan bahkan ngasuh 2 anak kita yang yatim. Alhamdulillah. Diasuh sama dia, pokoknya disekolahin, dikontrakin rumah. Baik. Jadi ayah asuhnya. Jujur, saya jadi ingat perjuangan Nabi kita, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau juga nggak pernah lelah menghadapi penentang, nggak pernah membalas dengan kebencian, hingga para musuhnya pun berubah jadi Ansor, jadi pembela setia, dan mencatatkan nama mereka dalam sejarah keemasan Islam. Benar yang dikatakan guru saya, Allah telah berjanji dalam Al-Quran, jika kita memperjuangkan agama Allah, pasti Dia akan menolong dan meneguhkan kedudukan kita. Hai orang-orang mukmin, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Gimana sih Teh Ginan itu supaya tetap istiqomah? Yang kemudian bikin aku istiqomah dan tidak menyerah, ngisi ruang jihad ini, ruang dakwah ini tuh. Yang pertama sebetulnya aku pengennya bilang kalau bukan aku siapa lagi. Tapi rasa-rasanya itu terlalu sombong karena justru aku berpikir aku yang butuh amalan ini. Betul. Aku yang butuh ruang amal soleh ini gitu. Karena aku tuh selalu berpikir gini Kang, aku itu bukan ahli sholat tahajud. Kayaknya aku nggak mungkin dia masuk surga lewat pintu sholat ahli tahajud. Baik. Aku bukan ahli sholat duha. Barangkali aku nggak bisa masuk surga lewat pintu ahli sholat duha. Aku bukan ahli saum Senin Kemis gitu. Dan setidaknya aku pengen punya satu amalan unggulan yang aku tuh bisa banggain di hadapan Allah gitu. Terus ketika, jadi pengen nangis. Ketika aku ketemu sama Rasul tuh, aku nggak malu gitu. Karena ya ini aku menyantuni anak-anaknya Rasulullah. Aku selalu bilang mereka ini anak-anak surga, anak-anak Rasulullah gitu ya, yang terlantar di jalanan gitu. Itu sih yang bikin aku kayak punya spirit lebih, supaya Allah, aku tuh pengen semoga ada pintu surga yang terbuka untuk aku karena amalan unggulan aku ini. Masya Allah Pejuang Langit, saya benar-benar bersyukur dan bangga. Di tengah zaman di mana kepedulian sering kali memudar, ternyata Allah masih menumbuhkan sosok-sosok muda yang berbakti pada agamanya. Guru saya juga pernah menyampaikan sebuah hadis Rasulullah SAW bahwa orang yang suka membantu atau meringankan kesulitan orang lain, seluruh kesulitannya di hari kiamat kelak akan diangkat oleh Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar.
Pejuang Langit, ini nih salah satu bukti bantuan paket komplit dari Teh Ginan yang bikin terharu. Gak cuma anak-anak di rumah pelangi yang dibantu, tapi juga orang tua mereka yang seringkali lebih dulu lupa dibantu. Begitu lihat orang tua anak asuhnya kesusahan, Teh Ginan gak tinggal diam. Sepeda motor diberikan untuk mereka yang jadi ojek online agar gak perlu lagi nyewa motor setiap hari. Semua ini terwujud berkat open donasi yang Teh Ginan buka dengan niat lillah. Dan alhamdulillahnya ketika aku open donasi lagi, nah bisa dapat motor ini. Jadi bisa diserahkan, didonasikan ke Bapak. Sampai sekarang alhamdulillah masih bermanfaat, masih dipakai juga untuk ngojek. Ini kebetulan ada istrinya di sini. Oh, ada. Masya Allah. Ini Ibu, pantesan dari tadi ngedengerin terus. Iya. Masya Allah. Najwa. Ibu siapa? Azwa? Ibu Mama Najwa. Maba Najwa, Masya Allah. Salam kenal Bu, saya Anof dari Jalur Langit Trans 7. Masya Allah, bisa pas banget ya. Memang rutin Mama Najwa di sini? Iya, rutin. Anak yang mana? Yang satu yang di sana. Oh, lagi ngaji ya? Iya, yang satu. Oh, ini anak yang kedua, Masya Allah. Semoga ya, kita berharap nih Mama Najwa, orang-orang kayak Teh Ginan nih makin banyak. Jadi makin banyak orang yang terbantu dan merasakan manfaatnya. Amin, amin. Masya Allah. Baiknya itu Neng Inan dari dulu. Luar biasa. Mudah-mudahan itu panjang umurnya, semakin banyak rezekinya. Amin, amin. Banyak membantu orang. Amin. Iya. Insya Allah. Bukan cuma ibu yang dibantu, ada yang lain banyak yang dibantu ya, Neng ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan semakin banyak rezekinya, semakin panjang umur. Insya Allah. Masya Allah Pejuang Langit, sudah 13 tahun Teh Ginan berkecimpung di dunia jalanan dan membantu langsung keluarga yang membutuhkan. Tidak terbayang berapa banyak doa-doa kebaikan yang ia dapatkan. Tentunya doa-doa baik itu membawa hidup Teh Ginan jauh lebih indah. Teh Ginan mengakui keberkahan dari Allah sangat terasa dalam hidupnya. Semua doa-doa yang ia panjatkan dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suami yang soleh dan memperlakukannya dengan baik. Punya anak-anak yang soleh dan solehah, serta keluarga yang selalu cukup dan sehat. Alhamdulillah. Apa yang dipesankan Nabi SAW benar-benar terjadi dan dirasakan Teh Ginan. Bahwa jika kita menyayangi sesama, maka yang di langit pasti akan menyayangi kita. Nabi Muhammad SAW bersabda, para penyayang akan disayangi oleh Ar-Rahman. Sayangilah yang ada di bumi, niscaya yang ada di langit akan menyayangi kalian. Keberkahan apa Teh yang paling Teh Ginan rasain dengan Teh Ginan bermanfaat buat orang banyak seperti ini? Tadi sih aku selalu yakin hal jazaul ihsan ilal ihsan. Gak ada kebaikan kecuali akan Allah balas dengan kebaikan lagi. Dan kebaikan itu berkali-kali lipat aku dapatkan. Entah itu dari segi materi, Kang, aku dapat keberkahannya. Bukan hanya soal kuantitas, tapi soal kualitas keberkahan rezeki itu aku ngerasain banget semenjak aku terjun di dunia kemanusiaan kayak gini. Nah, Pejuang Langit, sekarang yuk kita lihat salah satu amalan jalur langit favorit dari Teh Ginan, yaitu borong dagangan pedagang kecil. Ini bukan sekedar beli, tapi cara mulia untuk menguatkan para pejuang nafkah di jalanan. Dan kerennya, makanan yang diborong itu nggak disimpan buat sendiri loh, tapi langsung dibagikan lagi untuk orang di sekitar yang membutuhkan. Masya Allah, satu amal berlipat manfaat. Yang mana aja nih Teh? Oke, kita kesini dulu yang terdekat. Assalamualaikum, Ibu. Damang ibunya. Mau sama. Ini enggak, Bapak. Assalamualaikum. Ini teh kakek neneknya Rahma. Oh iya. Ibu dagang apa ini? Bakso. Bakso berapa satu porsinya? 15. Pejuang Langit, apa yang telah dilakukan Teh Ginan ternyata mengundang simpati dan menginspirasi banyak orang. Banyak orang-orang baik yang tergerak hatinya dan menitipkan sedekahnya melalui Teh Ginan untuk memborong makanan di pinggir jalan. Allahu Akbar. Masya Allah, Pejuang Langit, luar biasa ya. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan sama Teh Ginan ini sangat bermanfaat buat orang-orang di sekitarnya. Mulai dari anak jalanan maupun fakir miskin yang membutuhkan. Semoga kegiatan kita hari ini bisa menjadi inspirasi buat para teman-teman Jalur Langit semua di rumah agar bisa bermanfaat buat orang di sekitar.